mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Harimau, 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 harimau melayang. Di suatu pagi di daerah Pekalongan Citer, terdapat seorang babang-babang yang beroja mau OTW kantor udah dipala oleh istrinya dengan minta uang pakai beli skincare. Namun karena uang yang dikasih cuman gocap, cangkem istrinya pun langsung melakukan pantun. Tiap hari makan tahu tempe mulu. Cakep. Bosen tahu? Anjas. Kala itu Dinda terpaksa membelikan uang itu makanan, tapi saat para warga dengar Dinda makan tahu tempe doang, aduh. Loh, kok belanjanya cuma tahu sama tempe aja, Nin? Lagi gak punya duit ya? Nah ini emak-emak yang membentuk karakter utama jadi begundal. Karena cangkem seorang mama kagak bisa ditambal pakai Hansaplast, apalagi kalau nunggu pemerintah yang nambal tentunya akan perlu waktu lama. Jalanan bolong aja harus nunggu viral. Apalagi cangkem yang membagi GST kan. Membuat Dinda auto mengkesalkan Ria hingga pulang-pulang langsung kurang bersyukur memiliki suami yang cuman sebatas builder basic di tempat kerjanya. Yah, masih untung ada kerjaan noh. Beberapa orang di PHK karena pengurangan anggaran katanya. Dan tak berselang lama, Dinda pun menerima telepon dari temannya bernama Della yang mengundangnya makan pagi gratis di pembukaan kafe barunya yang berada di kawasan IKN yang bentar lagi mungkin akan cosplay seperti Hambalang. Aduh, di pinggir jurang lagi gua. Di hari itu juga Dinda langsung OTW memakai jasa Gojek meskipun ongkosnya kurang 2.000 karena tadi kebetulan pakai bayar petugas parkir liar. 2.000 nggak bikin kamu miskin kok, fucek kata gue teh. Kang parkir di daerah gua sampai bisa nyalek di season kemarin anjing. Dan ketika masuk ke dalam terlihat teman Dinda yang wadidaw semua pakaiannya kecuali Dinda. Ya udah pilih aja menu apa yang kalian mau, ya. Semua gratis. Temen-temen yang gini nih langka banget. Teman gua setiap kumpul cuman bisa ngemaling korek. Nah, saat mengobrol, bisa-bisanya Dinda mengatakan kalau ia memiliki usaha butik yang menjual berbagai skin Karina dari skin yang basic sampai yang menggondal-gandulkan. Bahkan teman-temannya ditawarkan diskon besar-besaran jika nanti mereka datang untuk berbelanja. Aduh, miskin-miskin aja Sat. Di sisi lain, tiba-tiba suaminya bernama Angga pulang lebih awal dengan alasan mencret permanen. Tapi baru aja sampai, ia udah melihat istrinya menghilang dari line seperti disembunyikan demit hilang tanpa jejak. Terlebih lagi saat ditelepon, si Dinda kagak mau mengangkatnya dengan alasan takut ketahuan Miss Quen akibat HP-nya kagak ada logo Apple-nya. Buset dah. Kok handphone aku di-reject? Lagi jadi ani-ani mungkin dia bang. Ketika hari berganti warna menjadi gelap gulita, bisa-bisanya si Dinda baru kelar nongki bersama teman-temannya. Namun saat ia ingin mencari taksi online tanpa logo burungnya... Ya ampun, Mbak gak apa-apa kan? Bapaknya lah, padahal dia sendiri yang nabrak pakai nanya anjing. Di rumah Angga pun makin khawatir takut istrinya dibungkus oleh para pria yang lebih berduit dibanding dirinya. Tapi saat teleponnya berbunyi jantungnya nambah mendak-dikduk ser ketika tahu Dinda lagi staycation di rumah sakit akibat kecelakaan. Buset. Keluar uang lagi. Nah, saat Angga sampai di rumah sakit, kita pun bisa melihat outfit Dinda dengan pasien seperti habis kena penyakit serius karena lihat dah. Cuman keserempet doang bajunya sampai harus diganti. Luka-luka aja kagak ada anjing. Namun sayangnya si penabrak udah lokot dari rumah sakit dengan alasan ada kerjaan joget bareng bersama Satbor di wilayah Sukabumi. Keesokan harinya si penabrak pun datang lagi, panggil aja Tiko, yang kedatangannya ingin melunasi seluruh biaya perawatan Dinda sebagai bentuk minta maafnya daripada berujung bermasalah dengan polisi. Dan ketika Tiko masuk untuk menemui Dinda, begitu bagongnya Angga ketika melihat wajah si pelakunya. Ya nggak apa-apa, saya juga sudah maaf. Karena baru aja ingin menggedik pelakunya, saat ketemu ternyata pelakunya adalah Bapak Angga yang udah menghilang dikarenakan dulu sempat taruhan buy one di road kalah harus diusir dari rumah. Logika aja anjing, masa iya dulu pas nikah Dinda kagak tahu bentukan Bapak Angga? Di sana Dinda pun bagong sebab selama ini Angga bilang dirinya yatim piatu, tahu-taunya punya bapak seorang sultan. Buset dah, udah kayak drama-drama Cina anjing. Gua pun sama bang, nunggu mbak bapak gua bilang kalau sebenarnya mereka orang kaya. Dimana sepulangnya dari rumah sakit, kini mereka diajak berkunjung ke rumah asli Angga. Ternyata kamu ini anak orang kaya ya mas?
Kata-kata ini yang selama ini gua tunggu-tunggu dari orang tua gua, cuy. Kapan ya pranknya ini berakhir? Di sana Dinda berkata kalau selama ini Angga selalu merendah sampai ke inti bumi, tapi untung berkat ketemu dengan bapaknya, ia jadi tahu bagaimana spek keluarga Angga yang ternyata full berdemek. Selama bertahun-tahun ini Papa selalu berusaha untuk mencari kamu. Bahkan dari episode 1 Tutur Tinular sampai tamat, bapaknya selalu menunggu kehadiran anaknya pulang ke rumah karena katanya ingin mewariskan seluruh hartanya untuk Angga, tapi aduh, ini nih. Rasa ingin menempeleng Angga meningkat drastis, cuy. Sampai kapanpun, aku nggak akan terima harta warisan dari Papa. Lu kenapa sih bang? Dikasih hidup enak malah mencoba-cobaan hidup? Setelah memberikan ulti kegoblogan ke bapaknya, mereka pun langsung pulang dan Angga menceritakan sejarah kelam runtuhnya kerajaan Majapahit di era Angling Dharma naik naga Indosiar lalu ditembakkan nuklir oleh Mina Jinggo, di mana ternyata dulu bapak Angga pernah memiliki selingkuhan yang bahkan pernah diajak pulang ke rumahnya setelah bapaknya membelikan iPhone terbaru, kebetulan Oyo lagi full. Namun ketika berpelukan seperti Teletubbies, datanglah Angga dan emaknya yang berhasil menciduk kesangburutan bapaknya yang hampir menembakkan sebuah gelombang nuklir ke seorang woman. Cukup, Mas! Sebenarnya aku udah tahu, Mas, kalau kamu sering bawa perempuan muda ke rumah ini. Oh, pantesan Angga kagak mau tinggal di rumah kemaksiatan anjing. Dan akibat keciduk inilah jantung emaknya langsung konslet, terkena kenaikan asam lambung hingga akhirnya Angga harus menyaksikan emaknya udah menyatu dengan tanah. Setelah emaknya wasted, si bapak malah mengsangbrutkan. Aku capek, Pak. Tiap hari aku ngeliat Papa gonta-ganti wanita terus. Buset Ici bos, aku udah tidak enak badan ini Ici bos. Yang membuat Angga akhirnya kabur dari rumah. Meskipun udah cerita dari A sampai titit bapaknya udah terkontaminasi, si Dinda tetap bodo amat dan memaksa Angga mengambil warisannya. Mas, kamu tuh gak pernah mikirin aku sih, Mas. Yang kemudian berengambekan ria dengan mengurung dirinya di kamar. Ya elah bang, tinggal ambil warisan doang, kelar balik nama langsung usir bapak lu. Nah, di malam harinya, saat lagi ingin mencaplo hidangan menu makan malam hasil catering dari tetangga, Dinda pun mencoba merangsang rasa kasihan suaminya dengan membicarakan bapak Angga yang mungkin di rumah lagi bikin telur ceplok sambil nyebat. Namun mendengar itu, Angga langsung menyuruh Dinda mengstop cangkemnya akibat rasa sakit di hatinya lebih sakit ketimbang bacotan Dinda ketika kagak punya uang. Elah, sok-sokan si paling sakit hati lu bang, paling juga nanti masuk kamar nonton anime. Keesokan harinya, daripada punya suami misken, Dinda pun tiba-tiba mendekatkan diri dengan bapak Angga dengan membawakannya makanan. Kamu nggak usah sok perhatian deh sama dia. Yang meskipun udah dilarang, si Dinda tetap OTW rumah mertuanya. Bahkan ia sampai diajak masuk oleh Tiko untuk duduk berduaan menikmati hidangan racikan Dinda yang disebut sangat mirip seperti masakan almarhum istrinya. Tapi ternyata si Tiko udah merasakan kesanggurutan supernatural dari bawah sampai sebuah mic clip on pun merekam isi hatinya. Udah cantik, perhatian, jago masak lagi. Anjas, sikat pak, mumpung masih bernyawa. Di sisi lain, ketika Angga kagak lagi login PB, ia pun mengayal tentang bapaknya yang sekarang pasti lagi suap-suapan dengan Dinda. Namun ayalannya seketika berhenti saat dokter kematian yang kini memiliki usaha sampingan datang untuk memaki-maki Angga yang kerjaannya cuman bagong AFK. Beginilah guys, dokter aja harus punya sampingan, masa kalian yang jadi builder doang pada yakin bisa hidup ngandelin satu kerjaan? Cuaks. Kembali ke rumah bapak Angga, di saat Dinda mau lockout, Tiko pun menggodanya dengan Gak apa-apa. Mulai. Tanpa perlu basa-basi, Tiko langsung mendekatkan diri dengan Dinda yang tahu kalau woman ini begitu haus akan cuan, sehingga saat ditawarkan mau apa aja tinggal bilang, raimku anget buang. Kayaknya aku bisa manfaatin dia buat kesenangan aku. Bahkan si Dinda diam doang ketika dirinya dipegang oleh mertuanya sendiri hanya demi sebuah kepuasan, yaitu uang. Anjing, ini film Istriku Adalah Ibu Tiriku. Nah, di siang harinya saat Angga baru aja bolos kerja, ia pun udah melihat istrinya pulang dengan membawa banyak barang hasil dari silaturahim dengan mertuanya. Silaturahim. Akhirnya aku bisa beli HP baru dan juga baju-baju bagus. Anjay, asal udah check out HP, ya kalian tahu sendirilah ada donat yang berlubang.
Meskipun udah bilang Dinda dapat HP Polytron touchscreen dari mertuanya, si Angga sama sekali kagak kepikiran kalau ia udah mendapatkan belayan ramah lingkungan dari bapaknya sendiri. Yang ada ia malah berpikir kalau hadiah itu sebagai rasa pencaperan bapaknya untuk Angga seakan-akan peduli dengan istrinya. Iya peduli sih peduli, tapi emang rela dibagi-bagi. Udah tahu punya bapak sang brutan kagak ada kepikiran negatif thinking anjing. Karena sekarang udah jadi ani-ani mertua sendiri, kini Dinda bisa beli masakan yang lebih mantap jiwa di dagang sayur sampai mengirikan ria hati dari berbagai kalangan emak-emak perkomplekan. Tumbenin. Gak kayak biasanya belanjanya banyak banget. Iri, bilang bos. Namun ternyata sayur mayur itu bukan dimasak untuk Angga, melainkan dibawa ke rumah mertuanya, meskipun ujung-ujungnya mereka malah makan keluar karena kebetulan hari itu Dinda sedang berulang tahun. Singkat cerita, saat Dinda Bagong sendirian di taman, datanglah Begundal Tiko yang membawakan Dinda hadiah. Aku punya hadiah spesial buat kamu. Apa ini mas? Ya elah, paling coklatos 3 biji. Tapi ternyata isinya sebuah kalung perhiasan seharga pengurangan anggaran negara. Bahkan selain kalung, kini Dinda diajak shopping lagi memilih kado apa yang diinginkannya. Gimana kagak kecantol itu rahim? Orangnya kayak gini. Di sisi lain istri lagi enak-enak shopping, si Angga cuman bisa login PB sekalian login Losaga. Baru dak generasi Alpha kagak bakal tahu game begituan. Namun ketika tahu istrinya berulang tahun, si Angga langsung kabur dari kantor pakai beli hadiah. Sementara istrinya masih berduaan di taman dengan ayang mertuanya, yang padahal di rumah si Angga udah menunggu istrinya untuk memberikan kejutan sekalian mau meminta jatah pengecasan ria. Dimana saat Dinda datang, Angga langsung bagong melihat kado di tangan Dinda yang lebih banyak ketimbang kado di tangan Angga. Sayang, aku juga punya hadiah buat kamu. Selamat ulang tahun. Yaelah, kecil gitu, paling isinya permen Yupi anjing. Yang langsung diambil begitu saja oleh Dinda karena tahu suaminya kagak mungkin bisa beli barang mahal. Udah gua bilang paling Yupi. Keesokan harinya, kebetulan Angga udah kagak punya uang, hidupnya begitu sembelit sampai melilit dan kebelet boker. Tiba-tiba ia pun memiliki pikiran seperti ini. Apa sekarang aku lupain dendam aku sama papa ya? Hasil saat sampai di rumah bapaknya dan membuka pintu rumah, surprise. Angga pun bagong melihat istrinya sedang pemanasan sebelum melakukan icikiwil dengan mertuanya. Jadi ini kelakuan kalian di belakang aku? Kalian berdua punya hubungan? Ya elah pakai nanya. Namun saat udah kegerebek dengan santunya, bapaknya bilang kalau Dinda yang udah melelang dirinya lebih dulu ke Tiko, sedangkan Dinda lebih santui lagi mengatakan kalau ia melakukan semua ini demi uang. Ya, beginilah guys percakapan ani-ani yang udah keciduk suami. Nah, ketika Dinda ingin dipulangkan, ia pun langsung mengulti Angga dengan ajakan pisahnya. Aku sudah mengambil keputusan. Aku akan minta pisah dari kamu. Yang kemudian ia katanya akan menikah dengan Bapak Angga. What the hell? Istrinya adalah ibu tiriku anjing. Mendengar itu, tentunya Angga langsung ingin menggedik bapaknya, apalagi setelah ingat kata-kata surga ada di telapak kaki ibu bukan ayah. Namun saat ingat lagi kalau ini negara Konohagakure yang hukumnya tajam bagi orang yang tak berduit, asik. Ia pun seketika mengurungkan niatnya, takut malah staycation di dalam sel dengan hukuman yang sangat lama. Ya biasalah, orang miskin pasti lama-lama banget di penjaranya cuy. Cuaks. Kala itu Angga pun terpaksa pulang tanpa melampiaskan emosinya dan memilih untuk berGB pahala dengan bersolat ria. Tapi meskipun udah GB pahala, nasib Angga memang udah dituliskan menjadi duda, maka ya menduda. Karena besoknya Dinda pun datang untuk memberikan surat cerai. Istri BBGST anjing, BBGST. Nah, 3 bulan pun berlalu saat persiapan pernikahan udah selesai di booking. Dengan cangkem yang begitu ingin gue gedik pun bisa-bisanya Dinda berkata seperti ini. Mas, aku mau harta dan semua usaha kamu dibalik nama atas nama aku. Awas aja, lu habis ini malah nyari manusia berbatang yang lain ya. Emang bener-bener WC Pertamina anjing, boker bayar 4.000. Dan dengan gobloknya si ayang mertua malah menyetujuinya, hitung-hitung sebagai hadiah karena Dinda mau melelangkan dirinya untuk dirinya. Asik ngomong apa gua?
Keesokan harinya pernikahan mereka pun terjadi yang dihadiri oleh para minion bayaran karena kalau minion asli daerah sana yang ada mereka malah dijulitin. Sementara dari luar Angga cuma bisa bagong melihat pernikahan di luar nalar ini karena kini bukan cewek micet lagi yang diajak selingkuh oleh bapaknya melainkan istrinya sendiri. Langsung jadi ibu tiri cuy. Kemudian pada suatu malam, Dinda pun tak sengaja menabrak seorang babang-babang sampai menjatuhkan HP Nokia gaming miliknya padahal baru aja mau login COC. Hasil mereka pun berujung kenalan satu sama lain, bahkan Dinda langsung mengajaknya open table bebas milih makanan dan juga minuman. Ya kecuali Azul. 3 bulan pun berlalu, kini Dinda tampaknya udah kagak betah di rumah sehingga ia diam-diam booking Oyo untuk ayang terbarunya. Tapi ketika ketemuan di taman, datanglah Tiko yang menciduk pemesraan mereka berdua karena ternyata perempuan yang berhasil ia tikung dari anaknya sekarang malah menikung lagi hingga menukik seperti tikungan di Sepang. Bahkan dari pencidukan ini membuat Tiko tak sengaja menonaktifkan detak jantungnya hingga akhirnya ia pun menteparkan Ria. Nah, ketika ditransfer ke rumah sakit, Ibu ini anaknya atau keluarganya? Saya nemu bapak ini tergeletak di jalan. Bangki. Semoga wanita seperti ini tidak divisualisasikan di kehidupan nyata anjing. Tak berselang lama, Angga pun datang ke sana setelah melihat postingan dari info Nganjuk terkini kalau ada seorang bapak-bapak ingin wasted di rumah sakit dan baru aja ingin membogem bapaknya supaya lebih cepat wasted. Si bapak malah mengwastetkan diri lebih dulu dengan meninggalkan pesan immortal kalau Dinda udah ditikung lagi oleh manusia berbatang yang lain. Auto full senyum kan lu bang lihat bapak lu meninggal. Beberapa hari setelah meninggalnya Tiko, kini Dinda begitu full senyum karena berhasil mendapatkan manusia berbatang yang lebih good looking dan tentunya masih muda. Dimana baru aja ingin merayakan dengan kumpul kebo untuk pertama kalinya, datanglah pegawai bank yang tiba-tiba menyita seluruh aset Tiko. Karena selama ini Tiko banyak memiliki hutang, sementara seluruh aset Tiko udah atas nama Dinda yang mengharuskannya bayar hutang 1 miliar atau menyita seluruh asetnya. Mamam. Berminggu-minggu kemudian, kini Dinda udah menjadi miskin lagi, lebih miskin daripada para koruptor yang dimiskinkan, itu pun kalau bisa karena ya mana ada undang-undang seperti itu. Orang yang bikin undang-undang di negara wak-wak land koruptornya sendiri, cuaks. Pinggir jurang banget anjing. Kala itu Dinda pun datang ke rumah Angga berharap pelukan membawa birahinya bisa membuat Angga menghilangkan gelar sad boy-nya, tapi sayangnya enggak. Karena film ini ditutup dengan penolakan Angga yang kagak mau menerima woman terkontaminasi seperti Dinda lagi. Bahkan menyuruh Dinda segera lockout dari rumahnya sebelum ada petugas BNI lewat untuk melakukan investigasi. Tamat.